Video tentang kipas angin ini berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta view. Salah satu faktor utamanya adalah intro yang tepat. Begitu juga dengan video ini, atau yang ini. Semuanya memiliki intro yang mampu menghipnotis penonton. Intro adalah bagian yang sangat penting dari video YouTube, tapi sering diremehkan oleh YouTuber pemula. Dan intro yang saya maksud di sini bukan lampiran logo, bumper, atau cinematic montage, karena itu adalah jenis-jenis intro zaman YouTube Orde Lama. Salah bikin intro bisa mengakibatkan penonton bubar seketika, jam tayang sulit bertambah, kepala cekak-cekot karena susah dapat pemasukan dan malah tambah bokeh. Kedengarannya simpel, cuma sekedar intro. Tapi intro yang tepat itu bisa berdampak sangat besar. Tahu caranya bikin intro yang tepat di setiap video, membantu meraih jam tayang lebih cepat, meningkatkan retensi video sehingga lebih banyak iklan yang muncul, penonton lebih mau subscribe, dan tentunya membantu meningkatkan view. Untuk video short, durasi intro itu sekitar 3-5 detik, harus pendek banget. Sedangkan durasi panjang bisa 10 detik sampai 1 menitan. Dan bikin intro yang menarik itu sebetulnya nggak susah, bahkan cuma ngomong di depan kamera doang juga udah cukup. Intro yang bisa memperkuat ketertarikan dan mempertahankan perhatian penonton terdiri dari 2 bagian. Dan saya akan jelasin 2 bagian tersebut satu persatu serta cara bikinnya. Tapi penting untuk diketahui, ide, judul, thumbnail, dan intro ini adalah satu kesatuan dan saling berperan dalam mensukseskan video kita. Kalau judul nggak mampu menarik perhatian penonton, mereka nggak akan klik untuk nonton video kalian, jadi intronya nggak ketonton. Dan judul dan thumbnail itu bisa menarik kalau ide kontennya itu juga sudah menarik. Nanti saya berikan juga tips-tipsnya soal ide konten, judul, dan juga thumbnail yang menarik. Mari kita mulai dengan bagian pertama dari intro. Agar penonton mau nerusin nonton, sangat penting untuk membangun kepercayaan dulu dengan penonton, dan ini harus dari detik awal video. Membangun kepercayaan selalu dilakukan oleh banyak YouTuber besar seperti MrBeast. Tapi mereka melakukannya secara terselubung, nggak mohon-mohon sama penonton untuk diberikan kepercayaan. Karena yang namanya orang itu kalau disuruh-suruh, malah melakukan yang sebaliknya. Coba amati judul dan thumbnail video milik Mark Rober ini. Dan sekarang perhatikan intro videonya. Ini luar angkasa, dan ini telur tepat sebelum nyoba jatuhin telur dari jarak tertinggi di dunia. Di lomba jatuh. Apa yang kalian tangkap dari intro video tersebut? Supaya lebih jelas, mari kita lihat intro video dari YouTuber Indonesia. Ini adalah judul dan thumbnail dari video Gadget In tentang iPhone 15 Pro Max palsu yang susah dibedain. Coba kita lihat beberapa detik dari intronya. Halo guys, David sini dan waspadalah, iPhone 15 Pro Max palsu alias iPhone HDC sudah beredar di pasaran. Nih barangnya, saya udah beli harganya 1,6 juta, kurang lebih 5% aja dari harga aslinya. Jenis video, topik, dan target audiens keduanya jelas berbeda. Tapi sebetulnya, keduanya melakukan hal yang sama dalam membangun kepercayaan, yaitu reaffirmation. Kalau dari awal video nggak ada reaffirmation, itu kalau yang nontonnya nggak sabaran, baru nonton beberapa detik, mereka udah langsung pergi. Apalagi dengan terlalu banyaknya pilihan video yang ada di YouTube, penonton bisa dengan mudah pindah nonton video lain. Produk serta harga yang muncul di judul dan thumbnail Gadget In nggak butuh waktu lama untuk muncul di video. Kalau yang Mark Rober ini lebih ekstrim, gambar di thumbnail sama persis dengan visual di intro. Jadi tegaskan ulang apa yang ada di judul dan di thumbnail supaya penonton percaya kalau videonya bukan clickbait. Dan reaffirmation ini adalah bagian pertama dari 2 bagian intro. Dengan reaffirmation, penonton bakal mulai percaya, tapi bukan berarti mereka yakin 100%. Kalau videonya kayak MrBeast mungkin bisa langsung yakin karena visual-visualnya yang spektakuler. Nah, buat kita yang bikin video sederhana, harus pakai taktik agar penonton mau melanjutkan nonton. Dan sinilah pentingnya hook yang merupakan bagian kedua dari intro. Tapi hooknya harus hook yang bisa mempengaruhi otak penonton secara psikologis. Pakai hook di intro juga jadi percuma kalau nggak bisa mempengaruhi otak penonton. Nah, gimana caranya? Ada 3 elemen hook yang bisa membuat intro video menjadi menarik dan juga menghipnotis penonton. Cuma penggunaan 3 elemen hook pada video hiburan itu agak berbeda dengan video edukasi, dan saya akan jelasin keduanya. Mari kita lihat video dari Andrew Kalowit yang berhasil mendapatkan 13 juta view. Seperti yang kalian tahu, aku udah sering masuk hutan, camping bareng papa, camping satu keluarga. Tapi ada satu hal yang sebenarnya belum pernah aku lakukan. Dan di video kali ini aku akan berangkat dan menghabiskan waktu 24 jam di tengah hutan sendiri. Well, sebenarnya nggak sendiri karena mengingat di hutan ini ada macan dahan,
ada beruang juga. Video dari Andrew Kalowitz barusan memiliki reaffirmation dan di hooknya terdapat 3 elemen yang saya maksud. Ini transkripsi hooknya. Untuk elemen pertamanya adalah siapa dan saya tandai pakai warna hijau. Dan siapanya di sini adalah YouTubernya sendiri, yaitu Andrew Kalowitz. Untuk elemen kedua, saya tandai dengan warna orange, yaitu konsep. Inti dari konsep videonya, sendirian di hutan selama 24 jam. Dan yang warna merah adalah stakes yang merupakan elemen ketiga. Dan stakes ini adalah yang bikin videonya menjadi lebih seru. Suatu video itu nggak bakalan seru kalau nggak ada konsep atau stakes. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh satunya lagi. Ini adalah script hook dari video luar negeri yang sudah saya translate, dan ini sangat pendek. Cuma kalau di video ini, siapanya bukan YouTubernya, tapi kakeknya. Coba kalian tebak, kira-kira yang mana konsepnya dan yang mana stakes-nya. Mari kita tonton dulu intronya sebentar. This is a granddad. He's not famous, he's not a model, and he's dressed head to toe in awful clothes from Wish.com. So why is he getting mobbed by paparazzi at the biggest fashion event of the year? Kakek yang sama dimunculkan juga di thumbnail dan juga di intro video. Jadi walaupun hooknya sangat pendek, tapi udah termasuk juga dengan reaffirmation. Ini karena dibantu oleh visual. Dan konsep videonya juga cukup menarik, tapi mudah dimengerti. Untuk video kakek barusan, ini adalah stakes-nya. Dan konsepnya disampaikan seperti ini agar penonton penasaran. Stakes dan konsep memang seringkali overlap seperti ini. Konsep video adalah kegiatan di video hiburan yang dilakukan oleh elemen pertama, yaitu siapa. Sedangkan stakes bisa berupa konflik, rintangan, pertaruhan, tantangan, atau masalah yang dialami oleh elemen pertama. Dan video ini viral karena memiliki konsep yang menarik dan juga stakes, yaitu bermain gitar lagu yang sulit dengan mata tertutup. Elemen siapa, konsep, dan stakes pada video hiburan bisa juga merupakan elemen dari sebuah cerita. Biasanya kalau kita bikin video cerita horor, pastikan ceritanya memiliki karakter utama yang kuat, konsep yang menarik dan unik, serta memiliki stakes. Tapi kalau untuk video edukasi, penggunaan 3 elemen hook ini sedikit berbeda, terutama di elemen ke-1 dan kedua. Ini adalah script hook edukasi dari video luar negeri yang udah saya translate. Hooknya dimulai dengan stakes dan beberapa kalimat selanjutnya selang-seling antara stakes dan siapa. Elemen siapa di video edukasi bukan orang yang ada di video, tapi target audience. Dan untuk video ini cukup spesifik, yaitu desainer. Lalu di bagian terakhir ini adalah elemen kedua, yaitu transformasi yang dijanjikan. Jadi untuk video edukasi, elemen konsep diganti dengan transformasi. Transformasi adalah solusi praktis atau informasi baru yang bisa didapat oleh elemen pertama setelah beres nonton videonya. Walaupun intronya memiliki 3 elemen hook untuk konten edukasi, tapi video ini hanya mendapatkan kurang dari 50.000. Video tersebut, target audiensnya itu spesifik, yaitu grafik desainer pemula yang menjual jasa sebagai online freelancer. Nah, karena sangat spesifik, pangsa pasarnya jadi nggak terlalu besar. Tapi video tutorial kipas jadi AC ini bisa dapat 1 juta view karena ukuran market dan target audiensnya itu lebar. Dan video ini juga diupload saat tingkat kompetisinya masih belum terlalu tinggi. Mari kita analisa hooknya. Kita lihat ini di kipasnya, di selangnya ini sampai basah semua, bahkan airnya sampai menetes-netes banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk kipas angin ini sekarang menjadi dingin. Hooknya dibuka dengan transformasi, diperlihatkan juga secara visual, tapi cuma selangnya supaya penonton penasaran alatnya seperti apa. Dan setelah itu dia baru masuk ke stakes yang jelasin masalah tentang kipas angin yang masih suka panas walaupun udah kencang. Untuk elemen siapa alias target audience, dia cuma bilang begini. Nggak ada mention target audience spesifik seperti YouTuber pemula atau desainer. Orang-orang di Indonesia yang sering merasakan kepanasan dan nggak punya AC itu banyak banget. Ini terlepas dari profesinya, gendernya bisa pria atau wanita, mau anak kos, pegawai, pengangguran, dan lokasinya juga bisa di mana aja. Nah, sementara video desainer tadi atau video seperti ini, target audiensnya itu sangat tersegmentasi. Ukuran market dan target audience untuk suatu konten itu sangat mempengaruhi perolehan view, dan tingkat kompetisi untuk konten tersebut juga mempengaruhi. Jadi kalau tujuannya memang ingin viral, pilih target audience yang tidak terlalu tersegmentasi. Kecuali kalau tujuannya untuk ngomongin bisnis atau komunitas dari niche yang spesifik. Gimana kalau untuk video yang tidak memiliki narasi atau dialog? Dalam menyampaikan pesan itu tidak harus selalu secara verbal, tapi bisa juga secara visual. Ini adalah judul dalamnya video ASMR pijat kepala agar bisa tidur nyenyak. Nah, kita lihat dulu intronya sebentar. Relax, girl. Relax.
Begitu videonya dimulai, penonton langsung diberikan cuplikan-cuplikan pendek alias preview. Orangnya sama persis dengan yang ada di thumbnail yang sedang dipijat kepala, jadi di sini udah langsung ada reaffirmation judul dan thumbnail. Konsepnya adalah pijat kepala supaya rileks dan bisa tidur. Dan ini terlihat jelas di previewnya walaupun tidak dibicarakan. Sedangkan untuk stakesnya tidak dijelaskan secara langsung. Karena konsepnya simple, penonton juga bisa langsung nangkap kalau yang namanya kepala pusing atau leher pegel-pegel itu biasanya suka bikin susah tidur. Penggunaan preview atau teaser pendek sering digunakan di jenis video lain seperti vlog, podcast, dan lainnya. Jika memilih bikin video pakai preview, pastikan cuplikan-cuplikannya bisa menyampaikan 3 elemen hook kepada penonton. Setiap kalian menemukan ide konten baru dengan cara apapun untuk jenis video apapun, pastikan dulu kalau idenya itu memiliki 3 elemen hook tadi. Nah, kalau ternyata nggak ada atau belum lengkap, coba dikembangkan dulu. Otak-atik angle-nya, tapi kalau memang susah, cari aja ide lain. Setelah 3 elemen hooknya tersedia, tulis draft untuk hook dari video kalian. Untuk video hiburan, 3 elemen hook adalah tokoh atau karakter, konsep, dan stakes. Dan untuk video edukasi adalah target audience, transformasi, dan stakes. Nah, kalau dirasa cukup oke, sekiranya bisa bikin penonton penasaran dan lumayan memiliki keunikan, artinya tidak terlalu sering dibuat oleh channel-channel lain, gunakan draft hook tersebut untuk membuat draft judul dan sketsa thumbnail. Coba tulis dulu beberapa draft judul yang merupakan versi sederhana dari hooknya, dan usahakan jangan lebih dari 60 karakter. Nah, kalau udah dapet judul yang cukup menarik dan juga mudah dimengerti, terusin bikin sketsa thumbnailnya. Fungsinya thumbnail itu untuk memperjelas apa yang ada di judul secara visual, jadi harus nyambung dan saling berkaitan. Nah, dengan cara ini, kalian nggak harus selalu mikirin soal reaffirmation, karena udah terbentuk dengan sendirinya. Walaupun proses ini kadang gampang, kadang bisa susah. Tapi kalau sering praktek dan seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama juga bakal tambah mudah. Tips tambahan dalam memaksimalkan retensi, jam tayang, dan subscriber: tepati janji yang terdapat di judul, thumbnail, dan juga hook kepada penonton. Buat videonya semenarik mungkin dan gunakan storytelling. By the way, seperti yang tadi saya jelasin, ukuran market, target audience, dan juga tingkat persaingan sangat mempengaruhi tingkat perolehan view. Nah, untuk lebih jelas soal ukuran market, target audience, dan juga tingkat kompetisi, lanjutin nonton video-video yang ada di layar.